Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Tarwi di masjidnya Pak Kiai? Ya, tarwi ya kalau saya ya sering tarwi juga di masjid, tapi kadang saya keluar. Iya. Nah, tapi kalau itulah kan kita harus kader imam. Ada masjid itu sayang kalau tidak ada imam. Penerus, ya penerus imam. Oke, jadi begini. Ini kan seperti penjelasan Kiai beberapa malam yang lalu segala macam, dan kita pergi tarwi itu penceramah bilang apa kemuliaan Ramadan, keutamaan apa, pokoknya bulan sedekah, bukan sedekah, bulan yang amal ibadah digandakan oleh Allah, semua akan ditutup kesalahan apa namanya mangkama Ramadan imanan mensama jadi kama sama itu dua-dua akan ditutupi, akan dibakar. Bulan Ramadan membakar kesalahan. Tapi mudah-mudahan tidak panas. Kita tahu. Begini Pak Kiai. Dengan adanya ini, maka kita ini umat Muhammad SAW antusias. Antusiasnya mengapa? Karena setiap yang dikeluarkan di dalam bulan Ramadan, sekecil apapun, digandakan oleh Allah. Inilah suatu kemenangan dan kemudian inilah yang membuat antusias ini keluarga. Bagaimanakah itu bagi penjelasannya itu dan pemahamannya itu? Karena sudah cukup mapan. Dan bukan sudah cukup, dan mapan. Kalau cukup berarti ekonominya. Kalau cukup berarti minus plus. Kalau sudah mapan itu berarti standarisasi, standar betul. Nah, sekarang dia ingin sekali, apakah namanya itu? Apakah infak? Ada lagi itu zakat apa namanya? Zakat fitrah. Zakat mal. Zakat harta. Zakat fitrah dan zakat harta. Fitrah kan masih bisa tapi zakat amalnya ini karena dia berharap banyak dan berkeinginan penggandaan daripada amaliyah dalam Ramadan. Namun bagi dia ada satu sedikit titik yang menurut dia itu agak sedikit terganjal. Terganjalan begini. Belum terhitung satu apa namanya? Satu tahun berputar. Haul. Belum waktunya. 10 Maret belum juga 10 Maret. Maksudnya itu. Tetapi rasa keinginan penggandaan Ramadan, maka saya keluarkan. Tapi belum haul Itu bagaimana posisinya? Apakah saya keluarkan ini dengan nilai total sesuai dengan ketentuan? Berapa 2,5% ataukah istilah berapa itu? Tapi haulnya belum. Jadi apakah saya berada di posisi mana? Apakah haul itu ataukah tidak termasuk haul? Dan itu yang tadi itu zakat hartanya itu dia lari ke istilah lain. Apakah seperti apa? Infak. Atau sedekah. Yang itu bagaimana itu? Jadi zakat fitrah mutlak harus di bulan Ramadan. Zakat fitrah mutlak harus di Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sesudah khatib turun dari mimbar, maka itu bukan lagi zakat fitrah tapi itu sedekah biasa. Jadi kalau khatib sudah turun dari mimbar, sudah jabat tangan sudah kaca pakai cipi baru orang bawa zakat fitrah. Itu bukan zakat fitrah lagi. Apa namanya? Itu namanya sedekah. Berubah menjadi sedekah. Jadi itu sedekah namanya. Bukan zakat biasa. Bukan lagi zakat fitrah. Jadi itulah sehingga dikatakan bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Itu hitungannya. Bagaimana kalau dengan zakat harta, zakat mal? Maka zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan. Karena zakat mal tidak harus di dalam bulan Ramadan. Tidak, karena ada dia terkait dengan istilahnya rukunnya itu haul dan nisab.
Oh, dia itu berada pada posisi dua istilah. Ya. Haul dan nisab. Nisab itu artinya sudah sampai nilainya yang wajib disakati. Kalau kita katakan ada yang kata 85 gram emas. Nah, sekarang emas kalau 2 juta 1 gram berarti 85 kali 2 juta. Kalau dia miliki itu ya berarti sudah bisa disakati. Tapi cukup lagi nilainya. Sudah genap itu, malah sudah lebih. Sudah lebih, ya. Tapi belum 1 tahun. Nah, yang dimaksud haul itu cukup 1 tahun dimiliki. Iya. Nah. Jadi walaupun dia punya nilai itu sudah banyak, tetapi tidak cukup satu tahun, maka itu belum wajib zakat harta. Nah, sekarang Padilla ini kan bagaimana dia mau mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Makanya itulah larikan dikompensasi menjadi infak dan menjadi sedekah. Karena kalau infak sedekah itu tidak terbatas waktunya. Kapan saja mau berinfak dan mau bersedekah. Jadi yang belum sampai haul tadi, jadi tidak termasuk dalam kategori menggunakan zakat mal. Iya. Dia lari ke infak atau ke sedekah. Tetapi kan begini Pak Kiai. Iya. Yang saya buru tadi ini kan yang itu kan penggandaan. Jadi sama jadi gandanya. Nah, bagaimana kan? Ganda yang pertama dia sudah niatkan keinginannya mau untuk mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Tapi karena belum haul maka itulah menjadi penghalang sehingga tidak itu. Kemudian pahala bersedekah dengan itu juga itu terkadang juga lebih banyak pahalanya daripada zakatnya yang kena aturan itu. Karena kenapa? Ketulusan dan keikhlasannya. Jadi iya bisa dilakukan dalam komputer karena hanya memburu pahala. Karena kalau dikatakan ibadah yang kita lakukan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan dalam ibadah tersebut. Karena kalau rukun kita tinggalkan itu maka tidak sah kita punya ibadah. Makanya ada rukun puasa. Ada rukun puasa. Ada sunnah puasa. Rukunnya itu tidak boleh lalai, tidak boleh tinggal. Ada rukun salat, ada rukun haji. Makanya semua yang namanya rukun itu adalah satu kemutlakan, tidak bisa diganti. Beda dengan seperti wajib haji. Makanya ada wajib haji itu kalau tidak dilakukan boleh diganti dengan orang lain. Boleh juga digantikan orang lain, boleh diwakili. Tapi kalau yang namanya rukun itu harus sesuai dengan ketentuannya itu. Kecuali kalau ada yang namanya rukhsah. Contoh rukun itu umpamanya kalau dikatakan rukun salat itu tasyahud. Yang kita lihat prakteknya itu tasyahud dengan telunjuk apa telunjuk. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak ada tangannya? Itu tidak bisa dipaksakan bahwa rukun itu harus terpenuhi. Jangan sampai karena tidak ada tangannya bertasawuf mengatakan wajib. Sebenarnya bukan yang dilakukan oleh tasawuf tangan itu kan sebenarnya bukan itu yang jadi rukunnya. Urutannya itu yang jadi rukunnya. Bahwa kita harus bertasyahud pada saat kita salat. Bukan berarti kalau tangan kanan tidak bisa tasyahud, tangan kiri ganti. Jangan sampai ada yang justru mengatakan, saya tidak bisa salatku. Kenapa? Tidak bisa kata tasyahud karena tidak ada tangan sampai pergelangan sudah dipotong dua-dua. Lalu dia kata begitu, saya tidak salah tuh, bukan begitu. Tasyahudnya itu ada dalam hati pada saat dia melaksanakannya. Jadi itulah sehingga dalam agama kita memahami bahwa tidak ada kesusahannya. Jadi rukun memang dalam setiap ibadah itu satu kemutlakan, tetapi kalau ada rusak memang tidak bisa kita lakukan, nilai. Maka bisa geser nilainya. Jadi kalau begitu Bunda, sudah ada penjelasan dari Pak Kiai. Jadi kalau seandainya ibu menghitung, menghitung penghasilannya atau apa istilahnya yang ibu lakukan, sudah melampaui nilai yang ada ketentuan, tetapi waktunya belum sampai kepada sebutan ucapan pengamalan itu, maka dia akan lari pada infak atau sedekah.
Tapi yang jelas Bu, pahalanya akan tetap berlipat. Tetap Ibu ikhlaskan ke semuanya itu. Dan berlipat ganda. Ramadan. Dan ini lagi, yang masih ini masalah Ibu ini. Iya. Masalah Ibu. Dia tanya, bagaimana Pak Imam? Bisakah, artinya mohon maaf ini. Mohon maaf kepada Pak Kiai dan Pak Imam. Bukan berarti laki-laki itu semua seperti itu, tapi tidak. Itu kan kemuliaan dari Allah, ada sesuatu. Ini kan kalau bapaknya satu hari itu 5.000. Saya satu hari 25.000. Berarti saya lebih tinggi kan dari bapaknya. Tahu? Apakah boleh? Saya nantinya tahu ataukah tidak? Tapi saya memposisikan diri untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Saya yang tanggung. Apakah boleh? Nah, jadi begini. Kalau sudah namanya rumah dan tangga. Nah, tapi jangan katakan namanya rumah tangga hanya rumah tinggi, rumah bugis karena ada tangganya. Yang rumah batu juga namanya rumah tangga walaupun tidak naik tangga kalau masuk. Lurus masuk. Nah, makanya yang namanya rumah tangga, suami istri sama-sama bekerja. Tapi jangan lagi sudah tiba itu sudah terima gaji. Ini gajinya istrinya 25.000 dipisah dengan gajinya suami yang 5.000. Dia bilang, habis mewahnya ini, dibelikan rokok, dibelikan garam, belum ada berasnya. Saya yang beli beras, gajiku dipakai. Saya kasih makan suami. Oh, bukan begitu. Kalau sudah dalam rumah tangga, saya yang beli sudah betul itu yang beli beras Ibu. Karena tapi kalau sudah masuk namanya penghasilan itu penghasilan keluarga. Itulah sebabnya. Jadi maaf dulu. Jadi istri 25.000. Suami 5.000. Digabung jadi 1. Tapi kalau 5.000 ini sudah singgah beli rokok, jadi tinggal 2.500. Jadi tambah ini berarti uang rumah tangga ini. Artinya penghasilan itu adalah penghasilan bersama. Jangan lagi hitung-hitungan. Karena itulah yang biasa. Karena kan kita harus yakin begini. Bagaimana kalau suami saja yang bekerja, istri tidak. Apakah dia mengatakan suaminya, saya yang kasih makan kok? Dan memang tugas untuk memberi makan dia. Jadi jangan hanya badan yang disatukan, tapi satukan juga itu penghasilan. Satukan juga piringnya. Supaya bagus. Syukur-syukur kalau dua-duanya berpenghasilan. Kalau cuma satu yang berpenghasilan. Nah, kenapa? Itu yang dikeluarkan zakat, itu adalah dari apa yang kita miliki. Karena dia mengatakan penghasilannya rumah tangga itu ya sudah penghasilan sama-sama. Itulah sebabnya kenapa ada dalam aturan kurban itu dikatakan satu orang atau satu kepala keluarga. Karena itu kita juga tidak tahu ini kira-kira kita mau pakai kurban gajinya suami yang banyak atau gajinya istri yang banyak. Pendapatannya suami yang banyak, kita tidak perlu lagi ditangkap. Jangan-jangan dia bilang, ini setengah gajiku yang dipakai beli ikan bolu. Itu gajimu hanya beli ikan mairo, mau kau makan kau, saya mau makan ikan bolu karena gajimu. Tidak bisa begitu. Makanya kenapa dikatakan seorang suami, beri makanlah istrimu apa yang kamu makan, beri makan kepada anak-anakmu apa yang kamu makan. Karena apa? Ya itulah penghasilan. Nah sekarang tiba saatnya kita zakati. Apa yang disakati? Yang kita makan. Makanya ukurannya zakat fitrah itu tidak pernah dipisah bahwa suami yang penghasilan sekian cuma sekian, istri tidak. Yang jelas takarannya itu sama persoalan. Zakat fitrah dari keluarga ini. Keluarga jangan lagi dipilah-pilah. Dan itulah mendatangkan keberkahan. Apalagi kalau dalam konteks keluarga kita sudah sering percaya, dia bilang kamu itu diangkat jadi kepala diri karena doanya istrimu. Nah, dia kalau istri yang tingginya, kamu itu jadi pejabat tinggi itu karena itu ketulusan suamimu, memberi dukungan. Coba. Jadi makanya yang hal-hal yang seperti itu juga kita harus kita syukuri bersama. Jadi kalau begitu tidak menjadi sesuatu yang perlu dirisaukan.
dan sekaligus tidak menjadi sesuatu yang perlu dipertentangkan dan difikirkan. Tinggal saja keikhlasan suami dan istri, utamanya istri yang 25.000 tadi ini dengan suami yang 5.000 ini, istri yang patut dan pertama untuk mengatakan dirinya bahwa ini Pak, ini gajiku ini. Jadi untuk zakat fitrah mah ini nih. Dan itu memang harus cerdas karena banyak orang kalau seperti itu terbalik. Seolah-olah istrinya kadang itu tidak menghargai penghasilan suami, itu dosa besar. Jadi kalau begitu istri harus punya bahasa orang apa? Lego apa? Harus terbuka. Terbuka. Dan dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang istri. Dan mengatakan bahwa sudah ini saya punya gaji, ya bagaimanalah prosesnya untuk ini. Tapi pasti suaminya bahwa semua yang ada dalam rumah itu kan istri yang bertanggung jawab. Tinggal bahasa orang pintar apakah? Konsensus apakah istilahnya? Konsekuen. Sama-sama saja. Jadi kalau begitu dalam tindakan umpamanya seorang istri bahwa dia berniat nanti fitrah Pak, nanti gaji saya kita pakai, boleh nggak begitu? Ya, artinya kalau masalah pemakai, tapi sebenarnya katakan yang penting kita Ramadan kita akan berzakat. Nggak tahu sumbernya dari mana apa dan seterusnya. Oh, itu tidak perlu. Penghasilan rezeki itu. Keluarga itu tidak perlu. Penting tidak perlu. Oh. Justru kalau ada orang kecenderungan mengatakan karena habis gajiku saya untuk zakat fitrah. Itu kan seolah-olah itu zakat fitrah itu pernah, makanya jangan juga salah kita mengatakan zakat fitrah itu adalah utang. Tapi itu adalah kewajiban. Nanti kalau dikatakan membayar fitrah itu seolah-olah jadi utang, itu enggak seperti itu. Jadi rezeki rumah tangga bukan lagi rezekinya suami, rezekinya istri. Ada pendapatan suami itu karena doa rezeki istrinya, ada pendapatan istri itu karena keberkahan ada dengan suaminya. Jadi jangan kita pilih-pilih, sekalipun faktanya kalau sama-sama pegawai negeri. Umpamanya istrinya golongan 4, suaminya golongan 2, pasti lebih pendapatannya dari segi kuantitas itu pasti berbeda. Tetapi bukan berarti karena berbeda berarti itu tanggung jawab suami itu tidak sempurna, tidak. Karena persoalan rezeki itu memang itu kan kita tidak bisa hanya jangan dilihat dari segi nominalnya saja, tapi dilihat dari segi keberkahan daripada rezeki yang masuk. Jadi kalau dengan demikian barangkali saya sudah cukup membawa amanah dan obrolan kita kali ini mudah-mudahan punya keutamaan dan kemuliaan. Dan kalau pendengar yang mau ingin lagi berhubungan, ini di bawah ini ya, di nomor ini yang di bawah ini. Nomornya Kiai ada, nomornya saya ada. Semoga saja ada keutamaan dan kemuliaannya, dan saya pulang sahur. Selamat. Saya mau sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.